Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil prototipe yang telah kami buat yang berjudul Sistem Aplikasi Kuis Berbasis Web. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 beserta kontribusinya. Yang pertama ada Ferry Hendrawan, berkontribusi dalam pembuatan use case diagram serta support dalam pembuatan hierarchy chart. Yang kedua ada M. Ihsan Purba, berkontribusi dalam pembuatan activity diagram dan juga support dalam pembuatan hierarchy chart. Yang ketiga ada M. Olive Arifansyah, berkontribusi dalam pembuatan konteks diagram dan IRD dan juga support dalam desain. Yang keempat, saya sendiri Putri Ramadhani. Saya berkontribusi di pembuatan desain interface dan juga pembuatan hierarchy chart serta pembuatan DFD level 1. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada Susi Putriani, berkontribusi dalam pembuatan DFD level 2 dan support di pembuatan DFD level 1. Kami dari kelas 3D, Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Selanjutnya, untuk penjelasan konteks diagram akan dijelaskan oleh M. Olive Arifansyah. Baik, nama saya M. Olive Arifansyah. Di sini telah kami buat DFD level 0 atau bisa disebut dengan konteks diagram. Pada konteks diagram ini, saya memiliki 3 entitas luar atau external entity, yaitu teacher, admin, dan student. Lalu prosesnya yaitu tentang sistem aplikasi quiz coding. Oke, selanjutnya pada flow-nya. Di sini saya akan menjelaskan pada student akan login sebagai murid atau student pada sistem. Lalu student akan memasukkan bidara studentnya pada sistem aplikasinya. Lalu student akan start quiz pada sistem. Nah, pada teacher akan login sebagai teacher pada sistemnya. Lalu teacher membuat quiz atau create quiz pada sistem. Nah, pada sistem akan menampilkan soal tampil pada student, skor tampil pada student, dan history skornya pada student. Lalu output pada teachernya dari sistem akan memasukkan data login student pada teacher, lalu skor student tampil pada teacher. Nah, pada admin akan merawat sistem, dan sistem akan mengoutput laporan data user pada admin. Oke, selanjutnya ada hierarchy chart. Di sini terdapat nama sistem informasi yang kami buat. Kemudian terdapat 3 level, di mana level pertama itu ada create quiz, start quiz, score, dan history. Nah, level 2 dari 1.0 yaitu create quiz, ada kategori soal, buat soal, jumlah soal. Kemudian level 3 dari 1.1 kategori soal itu ada pemrograman, lalu teknologi. Kemudian level 3 dari 1.2 buat soal yaitu ada kode quiz. Kemudian level 2 pada start quiz ada nama, NPM, dan mulai quiz. Dan level 3 pada mulai quiz ada input kode. Selanjutnya level 2 dari skor itu ada total skor dan peringkat skor. Terakhir level 2 pada history itu ada history quiz dan peringkat kelas. Lalu level 3 dari 4.1 history quiz itu ada review quiz. Next. Nah, ini adalah activity diagram, mana ini memulai atau start awal sistemnya. Kemudian teacher men-create quiz dan kemudian admin atau sistemnya menyimpan data soal dan menampilkannya pada student. Nah, ketika student start quiz, maka soal ditampilkan. Kemudian student
setelah start quiz tadi mengisi data, nama dan NPM, lalu mengerjakan soal. Nah, ketika student menjawab benar soal, skornya akan bertambah. Jika salah, maka skornya akan tetap. Kemudian skor itu disimpan dalam sistem dan di akhirnya ditampilkan. Dan ditampilkan di akhir setelah student mengerjakan soalnya. Kemudian quiz selesai. Oke, next ada use case diagram. Ini adalah tampilan use case diagram. Di mana ada start quiz, kategori quiz, grade quiz dari teacher. Kemudian ada history dan ada skor kuisnya. Oke, next. Selanjutnya ada DFD level 1. Di sini terdapat 3 entitas dan 3 proses. Lalu ada 2 tabel. Di mana teacher di sini membuat soal. Kemudian soal itu disimpan dalam tabel soal ya. Kemudian ditampilkan pada student yang mengklik yang akan mengerjakan soal. Kemudian student mengerjakan soal. Kemudian soal tersebut skornya tersimpan dalam sistemnya atau admin yang mengatur jalannya sistem. Kemudian admin menampilkan skor, di mana skor tersebut tersimpan dalam tabel skor yang akan ditampilkan pada interface teacher dan student. Oke, selanjutnya DFD level 2. DFD level 2 pada proses 1, di sini teacher entry atau memasukkan datanya. Nah, kemudian membuat soal, lalu buat soal, kemudian jumlah soal dan kategori soal. Nah, di mana soal itu nanti kan tersimpan dalam tabel soal. Kemudian pada DFD level 2 untuk proses 2 dan 3, proses pertama itu membuat soal. Teacher membuat soal. Jika proses 2-nya mengerjakan soal, itu student pertama lalu dia mengerjakan soal, dan soal hasil dari skornya atau skor student tadi tersimpan dalam sistem dan kemudian akan ditampilkan. Skornya tersimpan dalam tabel skor. Kemudian untuk IRD akan dijelaskan oleh M. Alif Arifansyah. Baik, saya lanjut pada penjelasan ERD. Inilah ERD yang telah kami buat. Di sini terdapat 8 entitas, yaitu entitas soal, pengajar, admin sistem, skor, history, jawaban, siswa, dan registrasi siswa. Lalu masing-masing entitas terdapat atribut, yaitu pada soal memiliki 3 atribut, yaitu ID soal, tanggal posting, dan materi soal. Nah, di sini memiliki primary key, yaitu ID soal. Pada pengajar terdiri dari 3 atribut, yaitu nama pengajar, alamat pengajar, dan ID pengajar. Primary key-nya yaitu ID pengajar. Pada admin sistem terdapat 3 atribut, yaitu ID admin, nama admin, nomor telepon, dan email. Nah, pada admin sistem ini terdapat primary key yaitu ID admin. Siswa memiliki 4 atribut, yaitu NPM, nama siswa, alamat siswa, tempat tanggal lahir. Primary key-nya yaitu NPM. Lalu registrasi siswa memiliki 3 atribut, yaitu ID registrasi, NPM, dan nama siswa. Primary key-nya yaitu ID registrasi. Pada entitas jawaban memiliki 2 atribut, yaitu ID jawaban dan jawaban. Primary key-nya yaitu ID jawaban. Lalu pada skor memiliki 4 atribut, yaitu ID skor, benar, salah, dan total skor. Primary key-nya yaitu ID skor. Lalu terakhir pada history memiliki 3 atribut, yaitu ID history, skor, dan nama siswa. Karakteristikas pada RD ini yaitu pengajar pada soal,
memiliki kardinalitas yaitu one to many, yaitu satu pengajar membuat banyak soal. Lalu pengajar ke admin sistem memiliki kardinalitas one to many juga, yaitu satu sistem menginput banyak pengajar. Lalu pada admin sistem dengan siswa one to many, yaitu satu sistem menginput banyak siswa. Nah, siswa pada registrasi siswa memiliki kardinalitas yaitu one to one, yaitu satu siswa mengisi satu registrasi siswa. Lalu tabel siswa pada tabel jawabannya yaitu one to one, yaitu satu siswa menginput satu jawabannya. Nah, lalu jawaban dengan skor one to one, yaitu satu jawaban menginput satu skor. Nah, skor pada history yaitu many to one, yaitu banyak skor memiliki satu history saja. Nah, pada admin sistem dengan skor yaitu one to many, yaitu satu admin sistem menginput banyak skor. Oke, next selanjutnya desain interface dari aplikasi ini. Pertama, ini adalah halaman awal dari sistemnya atau dari programnya. Sebelum mengklik create quiz atau start quiz, pertama-tama login dahulu, karena halaman login. Nah, kita bisa login sebagai teacher atau sebagai student. Jika kita login sebagai teacher, berarti kita yang membuat soal. Kalau kita login sebagai student, itu kita mengerjakan soal. Kita akan mendapat kode dari teacher. Kemudian username, lalu password, dan kemudian login. Dan setelah login, kita baru bisa ingin create quiz atau start quiz sesuai kita login sebagai apa tadi. Sini ada menu score dan menu history. Nah, jika kita sebelumnya nih sudah pernah mengerjakan kuis dan kita ingin melihat skor kita yang dulu, nah, kemudian kita bisa login sebagai apa kita dulu sebagai student, lalu kita klik menu score dan menu history ini untuk menampilkan review dari soal yang telah kita kerjakan. Karena kita ingin mereview mana sih jawaban kita yang salah gitu, atau yang kita ingin melihat-lihatnya kembali, bisa pada menu history. Selanjutnya ini adalah interface teacher yang membuat soal. Dan ada, pertama kita klik kategori. Kategori tadi ada pemrograman dan teknologi. Pemrograman seputar program, misalnya ini adalah soal kuis C++, bisa juga pemrograman yang lain, misalnya bahasa Python atau bahasa HTML dan lainnya. Dan ini teacher tadi menginput jumlah soal, nah ingin membuat berapa soal. Kemudian teacher juga membuat soal dan jawabannya sekali, jawabannya tersimpan dalam sistemnya. Oke, ketika teacher sudah selesai nih mengisi semua nomor, mengisi semua soalnya, kemudian mengklik create, nah akan muncul kode kuis, di mana kode kuis ini yang akan dipakai oleh student nanti untuk masuk mengerjakan soalnya. Ya, ada tombol share. Kodenya terdapat 6 digit, dimana bisa share. Kemudian selanjutnya, ini adalah interface dari student. Ini menginputkan nama dan NPM. Mungkin bisa selain NPM ya. Yang penting dia sebagai identitas dari studentnya. Kalau dalam basis data ini sebagai primary key-nya, dimana identik dia tidak sama. Kalau
misalnya ada 2 student yang memiliki nama yang sama. Ini nama saya Putri Ramadhani. Misalnya ada student lain yang namanya Putri Ramadhani. Jadi kalau tidak ada NPM atau tidak ada pembedanya, maka teacher nanti akan sulit untuk membedakan mana mahasiswa yang satu, mana mahasiswa yang dua. Makanya dibuat NPM atau sebagai pembeda antara mahasiswa satu dan mahasiswa lain. Kalau NPM ini kan sifatnya dia primary key atau kunci utamanya. Jadi tidak ada mahasiswa yang memiliki NPM yang sama. Selanjutnya setelah mengisi data, student bisa mengklik start. Nah, ini adalah halaman untuk menginputkan kode dari teacher tadi. Misalnya, teacher sudah membuat soal, lalu sudah men-share kodenya, kemudian kita disuruh mengerjakan soalnya. Nah, kita menginputkan kode tadi di sini, di halaman ini. Tuh. Oke, selanjutnya, nah ini interface dari mengerjakan soalnya student. Ini soal tadi. Di sini ada option atau pilihan jawaban dari soalnya. Ini tinggal mengklik. Ini jawaban dari kuis C++ ini adalah 6. Oke, di sini ada skor. Misalnya ini pada nomor 2 ya. Misalnya sebelumnya dia udah ngerjakan nomor 1, skornya 1000 misalnya. Satu soal 1000 jumlah skornya. Nah, ketika menjawab benar nomor 2, skornya akan bertambah. Dan akan ditampilkan di nomor soal berikutnya juga. Misalnya di nomor 3 nih. Nanti nomor 3 kita jawabnya salah. Walaupun salah, skornya tetap tambah. Jadi tidak berkurang. Selanjutnya, ini adalah interface dari menu skor tadi, dimana kita melihat skor. Ini misalnya skor akhir dari soal yang saya kerjakan tadi. Skor saya jumlahnya 5000, berarti dan saya berada di urutan ke-15. NPM saya ini tadi. Kenapa NPM saya letakkan di sini? Karena NPM tadi sebagai pembeda. Ini adalah tampilan ketika kita selesai mengerjakan soal. Jadi ketika selesai mengerjakan soal, kita klik finish misalnya. Akan muncul halaman skor ini langsung dan akan memberitahukan kita ada di peringkat berapa. Ini mungkin peringkat sebelum semua siswa mengerjakan misalnya baru beberapa atau ya belum semua siswa yang mengerjakan. Selanjutnya ini ada history. Nah, history ini menu history tadi, dimana kita mengklik menu history pada interface awal. Ini ada peringkat kelas. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada peringkat kelas. Nah, saya ada di peringkat berapa? Nah, ini kita scroll bawah, ini masih ada. Ini adalah tampilan yang bisa dilihat oleh teacher dan student. Ini skor akhir saya 5000. Lalu saya ini ada di peringkat berapa? Oke, selanjutnya history quiz ini untuk melihat soal yang sebelumnya dikerjakan. Jadi kita bisa melihat kembali kuis-kuis yang telah kita kerjakan. Oke, sampai di sini presentasi prototipe dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.